Singkat ya. Jadi sekarang saya bisa lihat lagi ke bawah ya. Ke bawah juga 8 lagi teman-teman. Gak apa-apa ya, gak dihapus ya. Ini kalau kita berbuat baik yang ini, tihituka, senang. Yang ini. Yang tadi bawahnya adalah maha wipaka 8. Berfungsi sebagai patisandi. Tetapi dia tidak tunggal sebagai patisandi. Dia kalau patisandi pasti bawanga dan cuti. Patisandi itu adalah lahir. Saya lahir. Yang hidup siapa? Andre juga kan? Yang mati Andre. Jadi kalau patisandi pasti bawanga dan cuti 3 serangkai. Tapi dia ini memiliki fungsi sebenarnya 4. Itu belum sampai nanti ya. Patisandi bawanga cuti lalu tada ramana. Nanti di dalam fungsi pikirannya. Nah sekarang kita ke bawah. Kita membahas cita berikutnya. Yaitu 8 berikutnya disebut maha kirya. Nah kalau kita berbuat baik itu dengan maha kusala, maka arahat berbuat baik dengan maha kirya. Teman-teman tahu nggak yang membedakan ajaran kita dengan ajaran lain di sini? Di lain bilang gini, jangan berbuat jahat, betul kan? Tapi kadang-kadang hanya untuk grupnya loh. Kalau jahat ke grup yang lain boleh loh. Beda loh sama kita. Kalau kita bahkan ke nyamuk pun jangan. Kalau berbuat jangan jahat betul-betul total. Bahkan bukan manusia, binatang pun itu. Kita betul-betul universal tidak berbuat baiknya. Kemudian berbuat jahatnya. Ya. Jadi jangan berbuat jahat karena berbuat jahat buahnya apa? Berbuat baik buahnya apa? Sorga dan lain-lain ya. Nah teman-teman, ajaran Buddha disuruh melepaskan jahat dan baik. Disuruhnya kita tuh sucikan hati dan pikiran. Sehingga kalau ini terjadi, semua perbuatan kita menjadi kiriya. Kalau kiriya tidak mungkin lagi memberikan buah. Ya tentu sakit sekali kalau berbuat jahat, pasti penderitaan kan? Sengsara, sakit, kelaparan, miskin ya. Enak gak? Mau gak? Oh enggak ya, pada diam aja mau berarti ini. Perbuatan baik, buahnya keberuntungan, kebahagiaan, rupawan, ganteng, hoki, lain melulu ya kan ya. Tapi teman-teman, sehoki-hokinya orang, sekaya-kayanya orang, itu adalah hasil ya. Tetapi kalau pikirannya berubah gak dengan begitu? Kalau pikirannya ya belum berubah, belum meningkat panyaknya, maka sebagai orang yang sukses, bisa gak dia tambah jelek? Cenderung jelek apa baik kalau orang kaya? Jelek. Tambah loba. Pak, di sini banyak orang kaya loh Pak. Hati-hati loh Pak, bisa nggak pulang nanti loh Pak. Ini orang-orang kaya semua nih. Orang kaya Pak nggak gampang betul Pak. Kalau dia nggak punya rem batin, dia cilaka loh. Dia ngeliat tas, tunjuk beli. Dia lihat jam, beli. Lihat mobil, beli. Handphone baru, beli. Yang di televisi, yang begini aja nih, beli. Ya kan ya, itu kenapa? Kontrol batinnya lemah Pak. Usaha orang mau diambil, istri orang juga bisa diambil loh Pak. Bener, ini banyak kejadian loh. Beneran, bisa diakal-akalin usaha orang, istri orang bisa. Jadi kalau orang udah kaya dia punya power. Nah, power dia punya, tapi kontrol diri dia gak punya. Gawat. Ini bisa membuat dia rendah loh Pak. Setelah berakhir masa kontraknya, dia harus memikul mahal Pak. Dia harus bayar mahal. Nah, jadi berbuat jahat menderita, berbuat baik bahagia, sukses. Tapi ini aman tidak? Tidak aman. Hanya memberi kondisi bagi keruntuhan bila dia tidak memiliki rem batin. Tapi ajaran Buddha tegas sekali Pak. Setelah ini menjadi sarana, tidak berbuat jahat, dia pikirannya baik. Setelah pikirannya baik, pikirannya murni, dia mampu untuk melihat fenomena sejati dengan pikiran yang jernih sebagai nama rupa. Nama rupa ini akan muncul secara hakikatnya yang sejati, yaitu muncul anicca, dukkha. Sehingga timbullah nyana-nyana pertama, nyana kedua, terus sampai Gotrabu, kemudian timbullah Arya Pugala. Nibbana sebagai pertama kalinya dialami. Inilah pemenang arus teman-teman. Inilah begitu terus dari Sotapati Magga, lalu Pala, Sakadagami, Anagami, Arahata. Dia semua perbuatannya kiriya. Ini yang disebut sucikan hati dan pikiran, karena tindakannya tidak akan lagi memberikan buah. Dia selesai teman-teman. Di sini kita tidak bisa temukan dimanapun di dunia tidak ada yang mengajarkan ini, karena ini hanya ajaran murni daripada Sang Buddha. Termasuk pelajaran Abhidhamma. Boleh teman-teman ragu,
Abhidhamma ini ajaran asli apa enggak. Kalau ketemu Pak Ahok Sayadaw, dia bisa jelaskan loh. Di Malaysia tuh ada orang yang mendebat. Dia kasih jelas sejarahnya gimana. Itu Pak Ahok Sayadaw tuh punya kemampuan itu luar biasa. Dia kalau cerita, itu dia seperti punya file begitu banyak. Dia ngomong tatat berurut-urutan, dia sebut nama tempat. Saya sampai heran lihat ini. Kok begitu lancarnya? Ternyata kalau orang memiliki jana, itu dia bisa mengambil data itu jelas sekali. Sehingga satu lemari pun kalimat, koma titiknya tuh kelihatan semua loh. Jangan main-main. Kalau orang sudah memiliki clear mind ya, ini seperti ini teman-teman. Dia jelaskan data-datanya. Dia bisa berikan fakta loh. Jadi Abhidhamma teman-teman, kita jangan berpikir asli apa enggak. Udahlah, kita udah pro dan kontra lah, udah lepas. Tapi Abhidhamma mampu membawa kita melihat siapa diri kita. Mampu melihat sebab dan akibat, lalu memahami sebab. Setelah memahami sebab, maka akibatnya akan berbeda. Ini tujuan kita. Setuju teman-teman ya? Bagus sekali. Nah sekarang ya, tur 2 minggu. Saya masih punya waktu sampai jam 8 ya, nggak apa-apa. Kita nih ibarat tur 2 minggu loh. Benar. Benar. Kenapa disebut kita tur 2 minggu? Ini Dr. Mon punya buku, kamu baca. Kita jadi manusia ibaratnya sedang ikut tur 2 minggu. Berapa minggu? Manusia punya masa hidup berapa tahun? 80 tahun. Oke, 80 tahun ya. Kalau setan hidupnya berapa tahun? Tidak terbatas ya. Neraka. Tidak terbatas. Lama sekali gak? Lama dan panjang. Jadi manusia cuman 80 tahun. Singkat. Ibaratnya nih kita tur. Tahu kan kalau tur? Tur kalau 3 hari itu cuman sampai ke Bangkok 3 hari. 4 hari bisa sampai ke Hong Kong loh. Tapi ya sampai Taiwan. Kalau berapa sampai gini. Tapi kalau 2 minggu bisa sampai Eropa, betul kan? Wah, bagus kan, lebih banyak lagi objek-objek yang menakjubkan. Tapi namanya kita tur senang-senang. Setelah selesai tur berakhir, kita akan kembali lagi kemana? Ke rumahnya sendiri. Kembali melihat, mendengar, mencium aroma bantalnya yang bau itu ya. Tapi biar bau-bau itu betul-betul senang dia. Di hotel wanginya begitu kurang senang, tapi dia rindu tetap rumahnya walaupun bantalnya bau. Wah, nyenyak sekali begitu pulang ya. Jadi dengan kata lain, rumah sejati kita setelah tur, rumah kita adalah ya yang alamatnya itu loh ya. Di situ yang di alamatnya ya, masing-masing. Tapi teman-teman, makhluk manusia ini, rumah sejati kita sebetulnya di mana? Iya. Rumah sejati kita bagus. Rumah sejati kita ternyata 4 alam rendah, teman-teman. Kalau nggak setuju nggak apa-apa, tapi jangan marah sama saya. Saya mau jelasin ya. Setuju apa enggak setelah ini? Saya mau tanya teman-teman, tolong jawab dengan jujur, sungguh jujur, lemah lembut tidak sombong. Nah, itu Pak Rita ya. Tolong jawab yang jujur ya. Hidup sekarang kita udah berapa lama usianya? Oh, masing-masing bisa jawab. Saya kepengen tahu nih. Tolong jawab, di hati aja deh jawabnya. Banyakan berbuat baik apa banyakan buat jahat? Suruh diam-diam jawabnya keras, jahat. Ini menandakan apa? Setelah kita selesai nih kontraknya habis sebagai manusia, kemana kita pergi? 4 alam rendah. Itu sebabnya ya, ini kesaksian mereka tadi di sini suaranya ya. Bahwa setelah kita hidup ini, rumah sejati kita sesungguhnya adalah 4 alam rendah. Begitu masuk di alam rendah, begitu lama loh kita bisa muncul lagi sebagai manusia. Sangat lama dan panjang. Susah sekali. Ini adalah momen terbaik kita. Sudah lahir jadi manusia. Ya, betul. 7 hari kali 24. 7 kali 2 hari. 14 hari. Teman-teman, saya mengajar juga di Tangerang. Kebetulan di sana tuh para pandita banyak. Dia mengundang saya untuk ngajar Abhidhamma. Juga dia mengundang juga murid-murid yang lain yang bukan pandita ya. Salah satu panditanya itu ya, usianya sudah 70 lebih, teman-teman. Rambutnya sudah, iya, rambutnya sudah begitu putih. Dia langsung tunjuk tangan loh, Pak Andre, kalau 2 minggu saya ini jadi tinggal berapa hari?
Saya mau jawab puhawise. Orang itu sudah 73 tahun, kalau manusia tuh 80 tahun itu ibaratnya cuma tur 2 minggu. Kita kan harus pulang ke rumah ya kan ya. Rumah sejati kita kan di sana, udah dijawab tadi alasannya ya. Jadi pandai kalau begitu saya nih udah tinggal berapa hari lagi. Saya lirik dia, saya puhawise menjawabnya. Akhirnya dia bilang gini, Pak, saya tinggal 3 hari kali ya. Yes, saya bilang. Tapi saya bilang begini sama bapak itu, Pak, bapak itu luar biasa. 3 hari Bapak adalah 3 hari yang istimewa, yang tidak ternilai, tidak bisa dibandingkan dengan berlian sebesar apapun, uang sebesar apapun. Karena Bapak sudah bergabung dengan kita, belajar bersentuhan dengan ajaran mulia dari ajaran Sang Buddha, mampu melihat nama dan rupa sebagai anicca dukkha anatta, tergugah untuk terinspirasi untuk berhidup lebih berbeda dari perspektif yang berbeda. Pak, saya katakan Pak, kita hidup sudah berjuta-juta sampai sekarang cuman berkeliaran mondar-mandir, hari ini kita masih berkeliaran Pak. Ya, tetapi Bapak hari ini hadir. Bapak bersentuhan dengan ajaran Buddha yang termurni, yang mampu melihat, mengangkat hakikat kehidupan secara paramata. Anicca dukkha anatta. Inilah landasan untuk mencapai nibbana. Bapak terinspirasi Pak untuk melihat lebih hati-hati, karena kita memahami kita mengapa kita seperti ini. Karena ada sebabnya. Karena kita tahu sebabnya, kita akan terinspirasi untuk melakukan sebab yang terbaik. Pak, Bapak punya 3 hari Pak, adalah melebihi 1000 hari. 1000 kali kelahiran, betul gak? Gak kalah dengan 1000 kali. Sesungguhnya Pak, Bapak punya sisa 3 hari, tidak sebanding dengan berapa banyak kelahiran yang Bapak sudah hadir. Kehadiran Bapak sekarang ini, 3 hari Bapak adalah 3 hari terbaik Pak. Gunakan Pak. Wajah Bapak ini langsung mengembang senyum, bahagia. Lalu dia terima kasih, dia tepuk tangan. Dia bilang terima kasih Andre. Dia bahagia sekali. Dia tahu sekarang bahwa dia sebagai manusia walaupun usianya sudah 70 lebih, dia tahu bahwa hari-harinya tidak lagi sia-sia. Hari-harinya setelah mengenal Dhamma, belajar tentang nama dan rupa sebagai anicca dukkha anatta, hidupnya sangat berharga. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bapak ini. Beliau bahagia sekali loh. Umurnya 73 tahun. Jadi betapa beruntungnya teman-teman yang di sini yang masih muda-muda, masih sekya di sini ya. Enggak lah di sini. Tapi kan lebih muda. Berarti apa? Peluang kita sangat lebih besar tidak? Lebih beruntung tidak? Lebih beruntung. Mau nggak disia-siakan? Mau nggak disia-siakan? Enggak ya? Nanti sore atau saya nanti sore akan juga cerita tentang bagaimana kehidupan berkeluarga. Bagaimana kita bisa harmonis. Besok saya akan bahas juga tentang bagaimana penyakit ya. Karena dokter itu kan cuma ngobatin yang di ujung kan, penyakit ya. Sebabnya dia tidak gali kan. Ajaran Buddha nanti di sini akan disebabkan. Tapi untuk bisa membahas ini, saya harus kasih data dulu. Data itu bagaimana rupa yang muncul dari cita, rupa yang muncul dari kama, rupa yang muncul dari temperatur, rupa yang muncul dari ahara. Ini setelah teman-teman tahu, kita bisa kupas. Ini besok sangat menarik. Sangat menarik. Jadi hari ini kita dalamin dulu ya materinya. Besok luar biasa. Nah, untuk itu teman-teman, sekarang saatnya kita melaju lagi ya, tambah lagi ya teorinya ya. Jadi arahat sudah ke sini, tapi sebelum itu melangkah, mari kita sebutkan yuk ucapannya yuk dari sini sampai kemari. Kelihatan nggak yang di belakang? Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan yang ini ya. Hah? Tinggal ditambah ini aja nih. Nah teman-teman, kita mengulang itu memasukin data. Kita selalu mengulang yang sama. Mengapa? Mengulang yang sama. Kalau mengulang timbullah keahlian. Master itu muncul dari keahlian, itu muncul dari pengulangan teman-teman. Jadi kita walaupun cuma 2 hari, tapi kita mengulang mungkin lebih dari yang orang 4 tahun mengulang belajar. Karena 4 tahun ketemu cuma seminggu sekali dikali 12 bulan itu berapa? Itu mungkin gak pegang, itu pun dia lupa lagi, tapi kita terus bertahap, diulang, dipadatkan sampai mateng, mantap. Jadi mari sama-sama ya. Karena apa teman-teman? Waktu kita mengucapkan dengan sungguh-sungguh, ingat pikiran kita, aku salah atau ku salah? Ku salah cita kita, buahnya luar biasa loh. Ku salah cita kita, buahnya luar biasa.
Aku salah juga berbuah luar biasa. Nah yang pertama kalau berbuah, ya ini jawana teman-teman, ingat nih. Jawana itu adalah satu kama. Maka berbuah tidak? Berbuah. Pikiran itu sangat cepat. Loh tulisannya kok hilang? 1/10⁻12. Yang ini teman-teman, jawana pertama, kalau berbuah, buahnya kapan? Kehidupan sekarang. Yang ketujuh, kalau berbuah, hanya satu kehidupan berikutnya. Tapi dari 2 sampai ke 6, tidak ada batas. Sampai orang mengalami nibbana, selama dia masih punya fisik, itu adalah sasaran berbuahnya buah karma ini. Sang Buddha pun masih mengalami loh. Kakinya bengkak ke batu ya, betul ya teman-teman ya. Tapi kalau yang ini berbuahnya kehidupan sekarang. Jadi pernah nggak disuruh ini? Saya pernah waktu masih kecil, siapa itu pergi ke wihara atau ke Tepekong, disuruh berdana, minyak apa, lalu sumbang beras, betul? Tahu nggak dia memainkan apa? Begitu berdana sebetulnya proses selesai, ada jawana 1 sampai ke 7. Yang ini kalau berbuah sekarang, ini yang menjadi potensi terkabul cita-cita kita. Karena apa? Kalau kita berdana, itu ibarat kita menanam benih. Ada benih mangga bisa 15 tahun berbuah. Tapi kalau pohon cabai berapa lama berbuah? Segera. Oleh karena itu saya pernah bertemu dengan Bante Sukemo. Waktu itu tahun 1997-98, krisis ekonomi. Dia tanya, Dre, bagaimana bisnisnya? Bante kok nanya bisnisnya? Ternyata Bante terpaksa nanya ini karena banyak umat yang datang bilang, Bante bisnis saya begini, gimana Bante? Ya kan? Betul enggak? Lapor sehingga Bante tanya bagaimana bisnisnya. Ya, saya jawab. Lalu ditanya lagi kedua, Dre, kamu tahu gak apa yang namanya hoki? Kaget lagi, kok Bante nanya gini ya? Ternyata beliau sedang mengarahkan pikiran saya untuk masuk ke dalam dhamma, teman-teman. Dre, yang namanya hoki sebetulnya adalah matangnya apa yang kita tanam. Setuju teman-teman? Hoki itu adalah berbuahnya apa yang kita tanam. Jadi Dre, sekarang orang-orang susah, jangan takut. Lakukan kebaikan, berdana, menolong orang, memaafkan orang, berdana, menolong orang, membantu orang. Ini ibarat pohon, ada yang lama berbuah, ada yang cepat berbuah. Sehingga dalam kehidupan yang singkat ini, yang sulit ini, terkondisi tidak untuk menerima keberuntungan. Kita boleh kerja keras, tapi hasil belum tentu loh smart loh. Tapi kalau ditunjang oleh backup yang kama, itu bisa yang luar biasa. Betul begitu teman-teman ya? Jadi ini teman-teman kalau berbuah kehidupan sekarang. Contohnya siapa? Putri perangkai bunga kan, berdana ya makanannya. Di hari yang sama dia dijadikan istri Raja apa? Bimbisara ya? Raja. Ya. Raja Pasenadi. Di hari pertama, di hari tersebut loh, dia berdana, dia diangkat jadi permaisuri. Ini buah dari pertama. Di Indonesia saya kira cuma kemungkinan ya, saya liatin Melati Sukma Pegawati, apa namanya itu begitu. Nah, dia menolong fakir miskin walaupun dia sebagai tokoh, tetapi di dalam citanya terjadi gak pikiran berdana beneran? Walaupun dia dapat tugas, tapi dia tuh menjiwai dan dia berinteraksi secara kama yang sesungguhnya loh. Dia walaupun udah punya pacar, nggak kuat itu pacarnya. Dia dapat yang lebih kelas kakap lagi loh. Dapat jadi istri konglomerat loh. Ini saya duga ini adalah buah dari karma sekarang. Jadi nasib kita bisa rubah teman-teman ini. Kalau yang ini teman-teman, 7, satu kehidupan. Contohnya apa? Raja Ajata 1 tahu ya? Karena kehidupan sekarang kondisinya kuat sekali untuk ini, dia tidak ada kondisi untuk apa berbuahnya. Tapi setelah meninggal dia lari kemana? Ke neraka. Karena kekuatan ini loh, satu kehidupan dia matang. Garuka Kama muncul untuk satu yang ini. Tapi Dewa Data lain, sekarang pun kehantem dia, langsung bumi belah. Tapi teman-teman, 2-6 ini, waduh, serem sekali. Contohnya gini ya, pernah gak dengar Bante Cakupala? Dia seorang biku yang luar biasa, tekun, mulia. Dia menembus lumaga dan pala mencapai arahat. Tapi setelah dia mencapai arahat, dia mengalami buta.
teman-teman, orang yang demikian baik mencapai kesucian mengalami buta. Aneh gak? Dia bertanya kepada Sang Buddha, jika kamu melihat beliau hanya dengan satu kehidupan, kamu menganggap ini tidak adil. Tapi kalau kamu mampu melihat kehidupan berikutnya, kamu akan memahami mengapa demikian. Ternyata teman-teman, di kehidupan di kehidupan berikut sebelum beliau ini adalah tabib, dokter lah istilah sekarang ya. Waktu itu ada seorang perempuan yang miskin mengalami kebutaan. Dia datang minta diobati, teman-teman. Setelah diobati, dibawa kasih obat, dikasih perawatan, orang ini bilang begini, maaf tabib, saya nggak punya uang, lagi bokeh. Boleh nggak saya bayar dengan nanti kalau sembuh, saya bersedia menjadi pelayan Anda, menjadi pembantu. Ya, tabibnya baik hati. Ya silahkan. Dikasih bungkusan obat, dia pulang ke rumah. Ibu ini terus ditetesin obatnya, dimakan obatnya dengan tekun. Seminggu kemudian matanya mulai bisa melihat sinar, mulai terlihat indahnya dunia. Ya teman-teman ya, enak kan melihat dunia yang indah ini? Kita sebetulnya melihat begitu banyak pemandangan indah, cuman pikiran kita keruh sehingga kita tidak mampu loh menangkap yang indah. Pikiran kita yang tidak indah. Tapi kalau kita pikirannya bersih, mampu loh melihat begitu banyak keindahan. Nah teman-teman ya, begitu dia mampu melihat keindahan, langsung dia berubah pikiran. Oh indahnya dunia, kalau saya jadi pembantu sayang tidak? Wah sayang, sia-sia saya melek lagi, percuma nih melek lagi kalau cuma jadi pembantu. Saya mau nikmati kehidupan ya kan. Datanglah dia ke tabibnya. Tabib, maaf tabib, mengapa? Mata saya makin jelek, mata saya jadi buta. Tabibnya bilang silahkan duduk, diperiksa. Namanya juga dokter, namanya tabib. Begitu ngeliat dikasih kode-kode di sinar segala macam, refleksnya jalan. Dia tahu nggak bahwa dia dibohongin? Tahu ya dia bohongin ya teman-teman ya. Apa yang terjadi Pak tabib ini? Cuman nggak kelihatan, dia gini-gini aja. Tapi hatinya tuh dia ambil itu semua obat-obatan yang canggih, dicampur-campurnya semua itu ya. Silahkan ditetesin. Kali ini teman-teman tamat udah. Orang ini buta forever loh teman-teman. Buta selamanya. Sebagai akibatnya dilahir di alam rendah lama sekali. Dan setelah di alam rendah mengalami penderitaan yang hebat, dia lahir lagi jadi manusia. Sekali, 2 kali, 3 kali, 200 kelahiran dia lahir jadi manusia selalu buta. Terakhir menjadi manusia bertemu dengan Buddha, mengalami kemajuan batin yang luar biasa, mampu mengalami nibbana, dan dia kembali. Teman-teman, kekuatan dari Jawana 2 dan 6 dahsyat tidak? Teman-teman silahkan membunuh nyamuk, teman-teman silahkan merusak, teman-teman silahkan menyakiti orang lain, teman-teman silahkan. Sang Buddha tidak melarang. Sang Buddha cuma menjawab, kalau berbuat kebaikan buahnya kebahagiaan, berbuat kejahatan buahnya penderitaan. Dengan tenang beliau menjawab. Tinggal kita mikir loh. Silahkan pikir loh teman-teman. Mau berani lagi kita berbuat yang jelek? Ngeri teman-teman. Jadi teman-teman ya, kelas saya selalu berakhir, dan setelah berakhir saya seringkali dapat SMS, dia bilang, Andre, ini dari Bandung juga temannya Lili siapa? Lili mana Lili? Lili, where are you? Udah gak ada ya. Lili dari Bandung ya, punya teman sama si Lung ya, dia SMS saya. Ko Andre, terima kasih Ko Andre. Ko Andre mengajar dengan begitu antusias, begitu semangat, sungguh-sungguh bagi kita, sharing kita. Sehingga sekarang apa? Seharusnya nih ngalamin begini saya berkelahi, berantem nih, ngamuk saya. Ini sekarang saya hadapi dengan senyum loh Ko Andre. Kenapa? Saya takut untuk melakukan lagi kesalahan. Hebat tak? Tepuk tangan dong buat dia. Inge sudah pulang, tapi pertama saya buka kelas, setelah dia selesai, Inge langsung lapor, Pak Andre, saya kemarin tuh yang ngalamin naik mobil, seharusnya kalau begini saya marah. Sekarang saya gak marah loh. Luar biasa loh teman-teman. Kenapa? Kita memahami pengertian benar samaditi, mengetahui kama dan wipaka, bahayanya sebab yang kita lakukan kalau berbuat jahat, memahami bahagianya berbuat baik, kita memilih berbuat baik daripada berbuat jahat.
Kita takut untuk berbuat jahat. Sehingga pengertian benar inilah yang menjadi respon kita tidak asal-asalan lagi teman-teman. Begitu pentingnya Samaditi merubah persepsi kita teman-teman. Sehingga kita menjadi manusia yang berbeda teman-teman. Contohnya lagi ya, kebetulan saya barusan ngalami ya teman-teman ya. Saya pakai kaos kaki sekarang, tapi kalau saya buka itu lukanya cukup lebar. Jadi beberapa titik. Saya naik motor teman-teman, kebetulan lagi buru-buru, saya lagi merakit mesin, bawa besi di sini. Waktu saya berjalan pulang, pas tengah hari, perut sudah lapar. Di depan saya mobil teman-teman. Dia melihat ke kanan ada restoran Padang, tahu ya restoran Padang. Enakan ya makan restoran Padang ya, tengah hari sudah lapar lihat Padang. Dia ngerem langsung berbelok ke kanan. Saya di kanannya dia teman-teman, naik motor, bisa ngerem gak kira-kira? Terpelanting loh, saya jatuh keseret, sakit sekali. Sakit sekali, sehingga begitu jatuh ya saya gak bisa bangkit. Saya mau bangun gak bisa, lemah. Kemudian saya seret kayak kepiting jalan begitu ya, yang penting jangan di jalan lagi kan bahaya kan ya. Saya menuju, tapi teman-teman ya, saat itu ada orang yang bantu saya digotong, duduk. Aduh lemah sekali, gak berdaya deh, sakit sekali. Tapi sakitnya di kaki teman-teman. Orang itu turun, orang-orang sudah gerumun ini ya saya ya, udah dipanas-panasin, Pak minta ganti Pak minta ganti Pak gitu ya. Orang itu datang bilang, Pak maaf ya Pak ya, tanya. Bapak itu bilang, Pak maaf Pak, saya pandang dia. Saya bilang, Pak gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Ini saja sudah surprise buat dia sebetulnya. Saya bilang begini, Pak, Bapak itu tidak ingin kan Pak, tidak ada rencana, tidak ada keinginan hari ini celaka ya Pak. Sama Pak, saya juga gak kepingin saya celaka Pak. Tapi ini kenyataan Pak, ini kenyataan. Saya sedang belajar untuk menerima keberuntungan setara dengan kemalangan Pak. Sudah berkali-kali, sudah terlalu banyak saya menerima keberuntungan, rezeki, kegembiraan. Betul tidak teman-teman? Sekarang hari ini Pak, saatnya kenyataan berbuah. Saya menerima yang tidak menyenangkan. Pak, saya sedang belajar menerima malang ini ya, sakit ini setara dengan keberuntungan Pak. Jadi gak apa-apa Pak. Waduh, dia ngelihat saya takjub gitu ya. Akhirnya, Pak silahkan makan. Dia gak mau makan dulu, dia pergi cari apotek ya. Dia beli obat, saya dirawatnya. Udah Pak gak usah, akhirnya dirawat sebentar, silahkan Pak. Dia pergi makan dengan perasaan. Perasaan bagaimana? Hah? Tertekan atau terbebas dari tekanan dia? Terbebas dari tekanan. Ya mungkin dia stres karena pusing juga ngadepin begitu kan, harusnya orang marah kok gak marah ya kan ya. Hoki dia. Ya. Kenapa? Karena dia bertemu dengan orang yang mengenal Buddha Dhamma. Jadi saya walaupun sakit ya, menderita, saya melihat ini cuma penderitaan di sini. Saya tidak membiarkan penderitaan muncul di batin saya dengan marah, minta ganti, menyalahkan orang lain. Memang dia salah, betul dia salah. Tapi dia berbuat salah menjadi kondisi bagi berbuahnya karma buruk saya matang. Ini saya sadari sebagai wipaka saya. Nggak perlu lagi blame people. Kita lihat inilah realita. Dengan demikian kita memberi rasa aman tidak ke orang lain teman-teman. Ya betul tidak? Happy gak dia? Hebat gak ini? Hebat ya? Tepuk tangan dong. Tapi teman-teman, maksud saya hebat bukannya saya hebat, bukan saya hebat, tetapi saya ini adalah murid Buddha yang memahami Kama dan Vipaka, dan siapapun yang belajar memahami Kama dan Vipaka mampu mempraktekkan, dia akan jadi orang hebat saudara-saudara. Tepuk tangan.